Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya. Suatu kali saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil. Lalu digosoknya uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Karena setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun hingga pada diri Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu? Tanya Abu Jahil. Iya, tapi harganya 1 dinar, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku bersedia, balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Lalu oleh Abu Nawas, uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama. Ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Kemudian si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya, Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. Kamu sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu, kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. Kurang ajar, dia telah menipuku, ucap Abu Jahil emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu, keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu? Tanya Tuan Hakim. Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging, jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. Apakah benar kemarin kamu beli buah-buahan pakai uang ini? Tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. Iya, benar Tuan Hakim. Memangnya kenapa? Tanya balik si penjual daging. Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan adalah uang palsu, kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas, balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah, dan penjual daging. Ada apa ini Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas heran. Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini? Tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. Iya betul,
"Memangnya kenapa Tuan Hakim?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil, Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Benarkah itu, hai Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar, Tuan. Aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemetaran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri, Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya." Kisah selanjutnya. Meskipun keseharian Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan, ia selalu menyempatkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kecil di majelisnya. Dari sekian banyak anak-anak yang ia didik, ada salah satu anak yang paling pintar. Tapi si anak juga terkenal badung. Anak ini bernama Ali Mustafa. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang mengajar, murid-muridnya terlihat antusias mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu, Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. "Adakah di antara kalian yang tahu apa itu surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Semua muridnya terdiam. Tiba-tiba Ali Mustafa mengacungkan tangannya. "Saya tahu, Guru," teriak Ali Mustafa. "Ya, silakan dijawab," balas Abu Nawas. "Surga itu adalah tempat yang indah, Guru. Tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa," jawab Ali Mustafa. "Benar sekali, kamu memang pintar," puji Abu Nawas. "Sekarang, adakah di antara kalian yang tahu apa itu neraka?" tanya Abu Nawas melanjutkan. Semua muridnya kembali terdiam, dan lagi-lagi hanya Ali Mustafa yang bisa menjawab. "Neraka itu tempat untuk menyiksa manusia, tempat kembalinya untuk orang-orang yang berdosa," jawab Ali Mustafa. "Kamu benar sekali. Bila kalian ingin masuk surga, kalian harus bertakwa kepada Allah, dan kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kalian tidak bertakwa dan suka berbuat jahat kepada orang, maka kalian akan disiksa di neraka dengan api yang menyala-nyala. Tentunya kalian tidak mau, bukan?" "Nah, anak-anak, siapa yang ingin masuk surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru," teriak mereka serempak. Tapi kali ini Ali Mustafa hanya terdiam. Ia tidak ikut berteriak seperti murid lainnya. Hal ini membuat Abu Nawas mengulang kembali pertanyaannya. "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba acungkan tangan," perintah Abu Nawas. Serempak murid-muridnya saling berlomba mengacungkan tangannya. Tapi anehnya, Ali Mustafa masih tampak diam saja. Ia tak ikut-ikutan mengacungkan tangan. Kemudian Abu Nawas mencoba bertanya kembali. "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba berdiri," perintah Abu Nawas. Semua muridnya segera berdiri, kecuali Ali Mustafa. Ia masih tetap saja dalam posisi duduk. Abu Nawas pun menjadi heran dibuatnya. Ia lalu mendatangi Ali Mustafa dan bertanya, "Ali, apa kamu tidak mau masuk surga?" tanya Abu Nawas. "Tentu saya mau dong, Guru," jawab Ali Mustafa.
"Lalu kenapa kamu tidak ikutan berdiri seperti teman-temanmu?" tanya Abu Nawas kembali. "Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang, Guru? Saya harus minta izin sama orang tua dulu," balas Ali Mustafa dengan polosnya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu mesti berkata apa. Kisah selanjutnya. Suatu kali Baginda Raja kedatangan 2 orang tamu. Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga. Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan. Setelah perbincangan yang serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai. "Kalian tahu tidak, saya mempunyai prajurit yang sangat pemberani. Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajurit saya," ujar raja pertama. Baginda Raja dan raja kedua pun penasaran. Mereka berdua lalu bertanya kepada raja pertama, "Memangnya prajurit Anda sehebat apa?" Raja pertama menjawab, "Prajurit saya, dia berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar dan dia berhasil selamat." "Oh, kalau cuma itu sih, prajurit saya juga tidak kalah berani," timpal raja kedua. "Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan 8 ekor singa, di mana ke-8 ekor singa tersebut sedang kelaparan. Dia bertarung dengan tangan kosong dan dia berhasil menang. Sedangkan ke-8 ekor singa tersebut mati mengenaskan," balas raja kedua tak mau kalah. "Lalu bagaimana dengan Baginda Raja? Apakah Baginda Raja punya prajurit yang pemberani?" tanya kedua raja tersebut kepada Baginda Raja. Sesaat Baginda Raja berpikir keras, jawaban apa yang harus ia berikan. Ia tak mungkin mengarang cerita bohong, karena Baginda Raja memang tak punya prajurit yang terbilang nekat dan pemberani seperti prajuritnya kedua tamu raja tersebut. Tapi ia juga gengsi kalau prajuritnya dibilang penakut. Akhirnya terlintas di benak Baginda sosok Abu Nawas. "Saya punya seseorang yang sangat pemberani. Padahal ia bukan prajurit terlatih, apalagi ahli perang," jawab Baginda Raja. Kedua tamu raja itu pun heran dan kagum. "Betulkah? Siapa dia?" tanya mereka berdua penasaran. "Dia adalah Abu Nawas. Sebagai buktinya saya akan panggil dia kemari," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Begitu memasuki aula kerajaan, Abu Nawas kaget. Ternyata Baginda Raja sedang menerima 2 tamu raja dari negeri tetangga. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera mendekat dan memberi salam hormat kepada rajanya. "Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah memanggil saya? Padahal Paduka sedang menerima tamu kehormatan," ucap Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, memang saya sengaja mengundangmu kemari," balas Baginda Raja. "Begini Abu Nawas, saya ada tugas penting untukmu. Dan kamu tidak boleh menolak perintah saya," tugas Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia, saya siap dengan perintah Paduka," sahut Abu Nawas. "Kiranya tugas apa yang akan Paduka berikan?" tanya Abu Nawas. "Saat ini juga saya perintahkan kamu terjun dari menara istana," titah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas kaget dan heran, karena itu sama saja bunuh diri. "Apa saya tidak salah dengar Paduka?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak Abu Nawas, kamu tidak salah dengar," jawab Baginda Raja. "Saya disuruh terjun dari menara, sedangkan menara istana tingginya 50 meter. Dasar raja tidak punya otak," ujar Abu Nawas dengan nada sewot.
Melihat tingkah Abu Nawas ini, Baginda Raja seketika langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas semakin dibuatnya heran. Kenapa Paduka Raja justru malah tertawa? Padahal biasanya ia marah dan menghukum dirinya. Karena tak mau ambil pusing, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan ruangan istana. Kalian lihat sendiri kan, ucap Baginda Raja kepada dua tamunya. Apakah di antara kalian berdua ada rakyat kalian yang berani mengatai rajanya? Hanya rakyat saya saja yang berani, dan itu pun cuma satu, yaitu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Melihat itu, kedua tamu raja tersebut hanya bisa melongo dan mengaku kalah. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan tentang seorang pengemis yang mendatangi rumah Abu Nawas. Pada suatu ketika, seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas. Laki-laki itu meminta makanan karena menurut pengakuannya seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas pun tengok kiri, tengok kanan seperti orang bingung. Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepengen membantu pengemis itu, bukan hanya sekedar memberinya makanan. Lalu Abu Nawas bertanya kepada si pengemis, "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" Pengemis itu menjawab, "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja." Kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Lalu apa engkau mau bekerja, sekalipun pekerjaan itu berat?" Pengemis itu menjawab, "Asalkan halal Tuan, saya bersedia." Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya yang bernama Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan, maka Abu Wardah memberi pekerjaan, yaitu mencabut rumput di pekarangan rumah. Ternyata pengemis ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberi pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara kurma yang sedang diletakkan di keranjang yang kedua, dan kurma yang paling jelek diletakkan di keranjang ketiga. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar tentang pengemis itu. Abu Wardah pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil saat mencabut rumput di pekarangan rumahnya, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Lalu sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. Abu Wardah menjawab, "Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Tentu pekerjaannya sudah selesai," ajak Abu Wardah. Tapi apa yang terjadi? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan pun belum dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Hei, bangun! Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. Pengemis itu menjawab, "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu pekerjaan mudah. Yang sulit bagi saya adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, mana kurma yang jelek, dan mana kurma yang sedang, karena saya tidak diberitahu sebelumnya." Mendengar jawaban tersebut, Abu Wardah pun menepuk jidatnya. "Sungguh, itu tak terpikirkan olehku." Sementara Abu Nawas yang melihat kejadian itu pun hanya bisa tersenyum. Ia pun geleng-geleng kepala karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik
cara melakukannya. Kisah selanjutnya. Pada hari yang teduh, sore itu Abu Nawas membuang kejenuhan dengan jalan-jalan keliling kampung. Tumben kampung ini sepi. Kemana orang-orang? Biasanya banyak yang tongkrongan di pinggir jalan, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian ia berjalan menuju warung yang biasa dijadikan tongkrongan warga. Di tempat itu juga sepi, tidak ada orang yang berkumpul. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba dari kejauhan ia melihat banyak orang berkerumunan di lapangan. Suara tawa dan tepuk tangan terdengar begitu meriah. Pantesan jalanan kampung sepi, ternyata ada tontonan menarik di lapangan, ucap Abu Nawas. Karena penasaran, ia pun mendatangi tempat itu. Ada tontonan apa ini? Tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Ada pertunjukan gajah ajaib, jawabnya singkat. Gajah ajaib gimana maksudnya? Tanya Abu Nawas semakin penasaran. Gajah itu bisa mengerti bahasa manusia, jawabnya lagi. Benar saja, saat Abu Nawas merangsek ke depan, tampaklah seekor gajah dan pawangnya sedang beratraksi. Di tengah pertunjukan sedang berlangsung, sang pawang menawarkan hadiah menggiurkan. Ayo, siapa saja yang sanggup membuat kepala gajah mengangguk, saya kasih hadiah, teriak sang pawang kepada warga yang hadir. Tapi sebelumnya sang pawang membisikkan kepada gajah tersebut. Apapun yang ditanyakan oleh penonton, kau harus menjawab dengan menggelengkan kepala. Bila ada yang menarik kepalamu dengan paksa untuk mengangguk, kamu tidak boleh kalah, karena tenagamu lebih besar dari manusia. Lalu gajah itu menatap sang pawang seolah mengerti dan menuruti perkataannya. Abu Nawas melihat dengan cermat kelakuan gajah itu. Gajah yang luar biasa, ia bisa tahu bahasa manusia, gumam Abu Nawas. Ayo, yang bisa membuat gajah ini mengangguk dapat hadiah, teriak sang pawang kembali. Karena tergiur dengan hadiah menarik, banyak warga yang maju. Mereka satu persatu berusaha dengan berbagai macam cara, tapi tak ada yang berhasil membuat kepala gajah mengangguk. Sedangkan Abu Nawas masih berpikir keras cara menaklukkan gajah tersebut. Bukankah gajah itu mengerti bahasa manusia? Aku punya ide untuk menaklukkannya, ujar Abu Nawas dalam hati. Ayo, siapa lagi yang mau mencobanya? Teriak sang pawang. Abu Nawas langsung mengacungkan tangannya seraya berkata, saya Pak. Inilah saat yang ditunggu-tunggu warga. Mereka penasaran cara apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas, mengingat Abu Nawas terkenal dengan kecerdikannya. Setelah Abu Nawas berhadapan dengan gajah, ia pun bertanya, kamu tahu siapa aku? Gajah itu menggelengkan kepalanya. Apakah kau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas lagi. Lagi-lagi gajah itu menggeleng. Apakah kau takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu diam, sepertinya kebingungan untuk menjawab. Bila ia menggeleng, nanti sang majikan akan marah karena dikira ia berani kepada majikannya. Tapi bila ia mengangguk, berarti ia tidak patuh kepada majikannya. Dikala gajah itu sedang kebingungan, Abu Nawas menggertak. Kalau kau tetap diam, akan aku laporkan kamu kepada tuanmu kalau kamu tidak takut kepada dia. Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk. Seluruh pengunjung terperangah dan kagum. Abu Nawas berhasil membuat gajah itu mengangguk. Ia pun memenangkan hadiah besar. Sore itu Abu Nawas menang, pertunjukan pun bubar. Sang pawang pulang dengan perasaan dongkol kepada gajahnya. Ia pun bertekad akan mengalahkan Abu Nawas pada lain hari. Selanjutnya si pemilik gajah melatih binatang piaraannya itu lebih keras lagi. Ia mengancam akan menghukum berat si gajah bila tak menuruti perintahnya. Kali ini si gajah dilatih dan diperintah untuk menggeleng. Apapun yang akan ditanyakan oleh penonton nanti, pokoknya harus dijawab dengan menggelengkan kepala, terutama oleh si Abu Nawas. Saat hari balas dendam itu tiba, sang pawang kembali mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membuat gajahnya geleng kepala akan diberi hadiah besar. Banyak para warga yang mencobanya, tapi tak ada yang berhasil.
Dan ketika semua warga menyerah, datanglah Abu Nawas belakangan. Melihat kedatangan Abu Nawas, para warga menyambutnya dengan tepuk tangan. Sang pawang melirik ke arah Abu Nawas dengan sinis. "Kali ini kau tidak akan bisa mengalahkanku," ucap sang pawang dalam hati. "Apakah Anda juga mau ikut? Silahkan," tanya sang pawang kepada Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas mendekati gajah tersebut. "Tahukah kau siapa aku?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Apakah kau tidak takut kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Apakah kau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Gajah itu pun tetap mengangguk, karena si gajah tidak mau tertipu untuk kedua kalinya. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem. "Tahukah kau apa guna balsem ini?" Gajah itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah aku gosok selangkanganmu dengan balsem?" Gajah itu tetap mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan gajah itu. Tentu saja si gajah merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsem. "Maukah engkau bila balsem ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu?" ancam Abu Nawas. Gajah itu mulai ketakutan. Saking takutnya ia sampai lupa dengan ancaman sang majikan, sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas berhasil memenangkan hadiah kembali, sedangkan sang pawang pulang dengan perasaan kecewa. Ia tak mau lagi mengadakan pertunjukan di kampungnya Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun al-Rasyid. Setiap sebulan sekali, ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika, sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda Raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi justru ia memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaannya tersebut, Baginda Raja sangat sedih dan tertunduk lemas penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja mendatangi beliau untuk menghiburnya. Dengan bijak, Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal wahai Baginda Raja. Bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda Raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apakah engkau sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku untuk bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara, karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba, aku ingin dengar, apakah kau akan mensyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Saya tetap akan mensyukuri takdir ini, Baginda yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu memang gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu hewan di hutan. Namun kali ini ia tidak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Saking asiknya berburu, Baginda Raja tak sadar
kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Suku kanibal adalah sekelompok manusia yang suka memakan daging manusia. Singkat cerita, tertangkaplah sang raja dan diaraknya beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, sang kepala suku berteriak, "Berhenti! Kita tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini pada dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tidak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu, maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa syukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku pasti ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya, batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Engkau memang benar Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal dalam benakku. Kau bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu bersyukur karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu, kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Saya malah sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Baginda Raja menjebloskan saya ke penjara." "Kamu memang aneh Abu Nawas. Lalu apa manfaatnya bagimu?" tanya sang raja heran. "Begini Paduka yang mulia, andai saja saya tidak di penjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu. Dan pasti saya akan ikut tertangkap oleh suku kanibal. Mungkin Baginda bisa selamat dari pembunuhan, karena jari Baginda hilang satu. Tetapi saya tidak akan bisa selamat, karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan. Oleh sebab itulah, saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba, karena pasti ada kebaikan di balik itu semua." "Kamu benar Abu Nawas, kamu memang benar," ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Kisah selanjutnya. Di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan beberapa kisah lucu sahabat Nuaiman. Suatu hari, Nuaiman melihat wanita penjual madu yang tengah kepanasan menjajakan dagangannya. Raut wajah letih dan keringat bercucuran tampak jelas pada diri wanita itu. Sedangkan madu dagangan yang ia jajakan belum ada satupun yang membelinya. Hati Nuaiman merasa iba menyaksikan hal itu. Ingin sekali ia membantu wanita tersebut dengan membeli dagangannya. Namun apa daya, ia tidak punya uang sepeser pun. Di saat itu, ia mendapatkan ide yang cemerlang. Maka dipanggillah wanita penjual madu. "Ibu, mari ibu ikut saya," ajak Nuaiman. Kemudian wanita penjual madu itu diantar Nuaiman ke rumah Rasulullah. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, Nuaiman berkata, "Ibu, aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu." Nuaiman pun lalu pergi meninggalkan wanita penjual tersebut. Lantas, wanita penjual madu mengetuk pintu rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya.
Rasulullah lalu membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika Rasulullah sedang membagikan madu, wanita penjual madu itu berkata, "Wahai Rasulullah, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut, tapi beliau langsung memahami situasi. "Ini pasti perbuatan Nuaiman," kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. "Aku ingin berbuat baik padamu ya Rasul, tapi aku tidak punya apa-apa," ucap Nuaiman. Jawaban yang diberikan dari Nuaiman lagi-lagi membuat Rasulullah tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik. Hal serupa juga pernah terjadi. Saat itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Tidak berapa lama datanglah Nuaiman dengan membawa makanan. Makanan tersebut lalu dibagi-bagikan kepada semua orang yang ada di situ. Setelah makanan yang dibawa Nuaiman habis disantap oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Nuaiman datang lagi bersama orang yang menjual makanan. "Wahai Rasulullah, ini penjual makanan yang tadi saya bagikan. Tolong engkau yang bayar." Mendengar itu, Rasulullah menjadi bingung dan terkejut. Hingga pada akhirnya Rasulullah pun memakluminya. Beliau lalu mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Ada juga kisah lucu antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah. Kala itu Rasulullah dan para sahabat sedang duduk menikmati buah kurma. Sahabat Ali yang duduk di samping Rasulullah berniat mengerjai Rasulullah. Setiap kali sahabat Ali memakan buah kurma, bijinya selalu diletakkan di tempat biji kurmanya Rasulullah. Setelah bijinya sudah terkumpul banyak, sahabat Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau makan kurma banyak sekali." Mendengar itu Rasulullah hanya tersenyum, namun beliau tak kalah cerdik. "Hai Ali, apakah engkau makan kurma bersama biji-bijinya sampai tak ada satupun biji kurma di tempatmu?" balas Rasulullah. Spontan para sahabat yang berkumpul langsung tertawa mendengar perkataan Rasulullah. Kisah selanjutnya. Raut muka sedih terlihat pada diri Abu Nawas, sebab ia telah kehilangan burung yang amat ia sayangi. Tak ingin kesedihannya berlarut-larut, Abu Nawas berinisiatif membeli burung yang baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar burung di kota Baghdad. Setibanya di pasar burung, Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko. "Anda mencari burung jenis apa, Tuan?" tanya si pedagang kepada Abu Nawas. "Saya mau melihat-lihat dulu. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. Pada saat itu tanpa sengaja, Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya berwarna-warni dan kemilau. "Burung apa ini? Saya baru melihatnya," tanya Abu Nawas. "Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat?" tanya balik si pedagang. "Iya, saya tertarik. Tapi apakah burung ini bisa berkicau?" tanya Abu Nawas kembali. "Waduh, sayang sekali Tuan. Burung ini tidak bisa berkicau. Tapi burung ini bisa bicara seperti manusia. Bahkan ia bisa diajak bicara. Dan satu lagi Tuan, burung ini sangat cerdik," jawab si pedagang. "Benarkah?" tanya Abu Nawas kaget. Abu Nawas lalu mencoba mengajak burung tersebut untuk berbicara. Dan benar saja, burung itu memang bisa diajak berbicara layaknya manusia. "Baiklah, aku beli burung ini," kata Abu Nawas kepada si pedagang. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah,
Abu Nawas menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang indah. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang asik bercengkrama dengan sang burung, datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadapnya sekarang," kata salah satu pengawal. "Oh, baiklah, saya akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti saya menyusul," balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya di rumah, Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap. Ia tak lupa berpamitan kepada burung barunya. "Hai burung, aku tahu kamu berasal dari India dan Baginda Raja akan mengutusku ke negeri kamu. Apakah kamu punya permintaan atau titipan untukku? Mungkin saja kamu kangen dengan makanan India. Aku bisa membawakannya untukmu," kata Abu Nawas. "Aku mohon dan aku meminta kepadamu, lepaskan aku dari sangkar ini. Itulah permintaanku," jawab si burung. "Kalau itu permintaannya, aku tidak bisa. Aku tak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang," ujar Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau memang tak bisa memenuhi permintaanku yang pertama. Tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang," balas si burung. "Apa permintaan keduamu?" tanya Abu Nawas. "Tolong, jika kau telah sampai di negeri India, pergilah ke sebuah hutan di desa ini. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku maupun teman-temanku bahwa saat ini aku berada dalam sebuah sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itu permintaanku," tutur si burung. "Memangnya semua burung yang jenisnya seperti kamu bisa mengerti bahasa manusia?" tanya Abu Nawas. "Iya, mereka yang jenisnya seperti aku pasti bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku," jawab si burung. "Oh, baiklah, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini," ucap Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya berlayar ke negeri India. Sesampainya di negeri itu, Abu Nawas langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Dan setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Tak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalanya. Ia melihat burung tersebut mirip dengan burung yang ada di rumahnya. Ia segera saja berkata pada sekawanan burung di atasnya tersebut, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu yang saat ini berada di rumahku. Ia berpesan agar menyampaikan kabar kepada kalian bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar di dalam rumahku. Jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar dari Abu Nawas tentang saudaranya, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memungutnya dan membolak-balik si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar kalau saudaranya sekarang terpenjara dalam sebuah sangkar dan jauh berada di negeri Baghdad, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas tak ambil pusing atas kejadian ini. Yang penting ia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Ia lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke Baghdad. Setibanya di rumah, Abu Nawas memberitahu kepada burungnya bahwa permintaannya telah ia sampaikan. "Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja?" tanya si burung. "Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kalau kamu sekarang berada di Baghdad," kata Abu Nawas menjelaskan.
Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas, burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Abu Nawas kaget, ia segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balik, ternyata burungnya mati mendadak. Oh, mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati. Ia jadi kaget dan mati seketika, pikir Abu Nawas. Abu Nawas menjadi sedih. Ia segera menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela. Namun tiba-tiba saja burung ini segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela. Sebelum si burung terbang tinggi, ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah, yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu. Tapi aku bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu." Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung. Burung itu bukan hanya bisa bicara, tapi juga cerdik. "Saya telah dikelabui oleh burung tersebut," ujar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Raja Harun al-Rasyid terlihat sangat gelisah. Pasalnya, ia belum juga menemukan orang yang tepat untuk diangkat menjadi hakim. Hakim-hakim yang dulu terbukti malah menyelewengkan kekuasaannya. Untung saja ada Abu Nawas yang membuka borok para hakim nakal tersebut. Untuk menunjuk Abu Nawas sebagai hakim rasanya tidak mungkin, karena ia tidak suka dengan jabatan. Kalaupun Baginda Raja memaksa, yang ada malah dirinya dikerjain oleh Abu Nawas. Kali ini Baginda sudah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Saat dalam kebingungannya, tiba-tiba datang seorang menteri bersama anak muda yang alim. "Paduka yang mulia, kalau Paduka berkenan, saya membawa anak muda untuk Baginda angkat menjadi hakim. Anak muda ini cerdas dan alim, Paduka yang mulia. Di samping itu, dia juga sangat jujur dan adil," kata sang menteri kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun lalu mengetes anak muda alim tersebut. Setelah beberapa tes dilalui oleh si pemuda, Baginda Raja merasa puas dan percaya dengan kemampuannya. "Baiklah, mulai sekarang kau kuangkat menjadi hakim istana." Semenjak anak muda alim tersebut menjadi hakim, banyak permasalahan hukum yang ia putuskan dengan cara yang bijak. Pernah suatu hari ada saudagar kaya yang bermaksud menyuapnya. Si saudagar kaya itu ingin agar usaha minuman haramnya berjalan mulus. Karena yang sudah-sudah para hakim sebelumnya bisa disuap dan menjamin bahwa usaha minuman haramnya tidak akan diganggu. Namun beda dengan si pemuda alim, ia menolak mentah-mentah tawaran suap tersebut. Yang ada malah si saudagar kaya dijatuhi hukuman karena mencoba menyuapnya dan telah berjualan minuman haram. Kabar berita tersebut sampai juga ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja pun merasa bangga dan memuji kinerja hakim barunya itu. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah sebagai hakim, Baginda Raja pun kemudian memanggil hakim muda tersebut untuk diberi hadiah. Pada suatu hari, hakim muda nan alim itu dihadapkan pada suatu kasus yang rumit. Permasalahannya adalah ada dua wanita yang merebutkan seorang bayi. Dua wanita itu saling mengaku sebagai ibu kandung dari bayi tersebut. Tentu saja, hal ini membuat hakim muda merasa kesulitan untuk menentukan siapakah ibu yang asli. Karena dirasa kasus tersebut berlarut-larut dan tidak kunjung selesai, hakim muda itu pun meminta pendapat Baginda Raja. "Datangkan kedua wanita itu bersama bayinya ke istana," titah Baginda Raja. Setelah kedua wanita itu menghadap, Baginda Raja pun mengeluarkan jurus taktik rayuannya. Sang raja berharap dengan pendekatan yang lemah lembut akan membuat di antara dua wanita itu ada yang mengalah. Namun cara yang dilakukan Baginda Raja justru membuat kedua wanita itu semakin mati-matian untuk saling mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Hingga akhirnya sang raja pun putus asa.
Beliau kemudian memanggil Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Abu Nawas pun bersedia dan menggantikan posisi sang hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, dia tidak langsung memutuskan perkara tersebut pada waktu itu juga. Abu Nawas memilih menundanya pada hari berikutnya. Keesokan harinya, sidang pengadilan dilanjutkan untuk memutuskan siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Pada sidang kali ini, Abu Nawas memanggil seorang algojo yang membawa pedang di tangannya. Kemudian ia memerintahkan supaya sang bayi diletakkan di atas meja. Semua orang yang ada di ruangan heran dengan kelakuan Abu Nawas, termasuk kedua wanita yang mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Salah satu dari wanita itu bertanya, "Hei Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan terhadap bayi tersebut?" Abu Nawas menjawab, "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan sang bayi kepada yang berhak memilikinya?" Kedua wanita tersebut menjawab, "Tidak, bayi itu adalah anakku." Ternyata kedua wanita tersebut masih saling ngotot dan tidak mau mengalah. Melihat kedua wanita tersebut yang masih saling ngotot, Abu Nawas kemudian mengeluarkan ancaman. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi tersebut dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi ini menjadi dua biar adil." Melihat ancaman dari Abu Nawas, wanita pertama girang bukan kepalang. Sedangkan wanita kedua menjerit histeris dan berkata, "Jangan Abu Nawas, tolong, jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi tersebut seutuhnya diserahkan kepada wanita itu." Dari sinilah Abu Nawas bisa mengetahui siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Ia pun segera menyerahkan bayi itu kepada wanita kedua. Melihat hal itu, wanita pertama tidak terima. "Hei Abu Nawas, ini tidak adil, karena akulah ibu sesungguhnya dari bayi tersebut." Dengan geram Abu Nawas menjawab, "Kamu penipu. Mana ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibelah jadi dua. Pengawal, tangkap dia dan masukkan ke dalam penjara." Akhirnya kasus yang rumit itu pun dapat diselesaikan oleh Abu Nawas dengan caranya yang unik. Kisah selanjutnya. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Namun raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara, sehingga masih ada saja praktek jual beli budak. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Dalam hatinya pun berkata, baginda raja harus mengetahui hal ini. Kemudian Abu Nawas mencari cara untuk melaporkannya kepada baginda raja. Awalnya Abu Nawas akan melaporkannya secara lisan, tapi terbesit ide konyol dalam diri Abu Nawas. Kalau melaporkannya secara lisan tentang perbudakan, tentu sang raja tidak langsung percaya begitu saja. Akan lebih meyakinkan kalau baginda raja yang mengalaminya sendiri, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu berencana menjual baginda raja sebagai budak. Karena menurut Abu Nawas hanya baginda raja saja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai baginda raja. Singkat cerita, Abu Nawas mendatangi istana dan menghadap Raja Harun al-Rasyid. "Paduka yang mulia, hamba punya sesuatu yang menarik, dan hamba ingin menunjukkannya hanya kepada Paduka yang mulia saja," ucap Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda langsung tertarik. Abu Nawas menjawab, "Pokoknya sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia." "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa wahai Abu Nawas?" tanya baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia harus menyamar sebagai rakyat biasa. Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti orang-orang akan banyak ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas.
Karena penasarannya yang begitu besar, maka Baginda Raja bersedia menyamar sebagai rakyat biasa. Setelah Baginda Raja mengganti pakaiannya seperti rakyat biasa, Abu Nawas dan Baginda Raja langsung berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja berteduh di sebuah pohon. "Paduka yang mulia, tunggu di sini dulu. Saya akan memberikan kejutan untuk Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui seorang badui yang berprofesi sebagai penjual beli budak. "Tuan, saya mau menjual budak, barangkali Tuan tertarik," tawar Abu Nawas. "Mana budaknya?" tanya orang badui tersebut. "Dia ada di bawah pohon itu," jawab Abu Nawas sembari menunjuk Baginda Raja yang sedang duduk menunggu Abu Nawas. "Mari kita dekati dia," ajak orang badui. "Jangan Tuan, cukup dari sini saja. Saya tidak tega kalau menjual di depan matanya, sebab dia adalah temanku. Tuan cukup amati dia dari kejauhan. Kalau Tuan cocok silahkan dibeli," jawab Abu Nawas. Orang badui itu pun mengamatinya dari jauh. Setelah dirasa cocok, ia lalu memberi Abu Nawas beberapa keping emas. Kemudian Abu Nawas membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa orang badui itu sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon. Sementara Baginda Raja yang masih duduk di bawah pohon menunggu Abu Nawas dihampiri oleh orang badui pedagang budak. "Siapa kamu?" tanya Baginda Raja kepada orang badui tersebut. "Aku adalah tuanmu sekarang," jawab si badui dengan nada kasar. Orang badui itu tidak tahu kalau di hadapannya adalah Raja Harun al-Rasyid, sebab Baginda Raja mengenakan baju yang kumal dan khusyuk. "Apa maksud perkataanmu?" tanya Baginda Raja penuh amarah. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," jawab si badui dengan nada kasar. "Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" tanya Baginda kaget. "Ya," bentak si badui. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," jawab si badui. Lalu orang badui itu pun menyeret Baginda Raja sampai ke belakang rumahnya. Raja Harun al-Rasyid diberi kampak dan disuruh membelahnya. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kapak dan mencoba membelahnya. Namun si badui heran melihat cara budak barunya memegang kampak. "Kau ini bagaimana? Bagian kapak yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali kamu ini." Lalu Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik kampak hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia kembali mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui. Dalam hati Baginda Raja berkata, "Beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu." Sementara si badui terus memperhatikan Baginda Raja dengan tatapan sinis. "Aku rugi telah membelimu. Kamu budak terbodoh yang pernah aku lihat," ucap si badui. "Hei badui, cukup semua ini, aku tak tahan," balas Baginda Raja. "Kurang ajar, kau ini adalah budakku, kau harus patuh kepadaku," bentak si badui. Ia pun langsung memukul Baginda Raja. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang menjerit keras saat dipukul. "Hei badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata Baginda Raja sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Si badui pedagang budak itu pun kaget bukan kepalang. Dia pun mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri di hadapan Baginda Raja. "Ampuni hamba Paduka yang mulia, hamba tidak tahu kalau Anda adalah Paduka Raja. Sebab dari pengakuan Abu Nawas katanya Paduka adalah temannya." Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Kamu kurang ajar Abu Nawas, apa maksudmu menjual diriku sebagai budak?" bentak Baginda Raja. Abu Nawas berkata, "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia.
Sebenarnya hamba hanya ingin memberitahu kepada Paduka bahwa praktek jual beli budak masih ada di negeri yang Paduka pimpin. Bukankah Paduka sudah melarang adanya praktek jual beli budak? Kalau saya sampaikan secara lisan, mungkin Paduka belum tentu percaya. Oleh karenanya, hamba membuktikannya secara langsung kepada Paduka yang mulia, sekaligus supaya Paduka yang mulia merasakan betapa menderitanya rakyat miskin seperti saya untuk mencari makan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja termenung. Benar juga apa yang dikatakan Abu Nawas, ucap Baginda dalam hati. Ia pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas dan memberinya uang untuk bekal makan anak dan istrinya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.